Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Dewi Wastila Kusuma. Jadi sekarang di sini saya akan melakukan sebuah resensi buku terhadap novel yang baru-baru terbit di tahun 2026 ini. Tepatnya di bulan Februari lalu dengan judul Sangkala Biru 1990. Nah, apa sih yang menarik dari novel ini? Novel ini merupakan salah satu karya penulis dengan nama Pena Disadiso, di mana meskipun berlatar tahun 1990 yang banyak memberikan para pembaca pengetahuan tentang masa kelam pemerintahan Orde Baru pada saat itu, tapi novel ini menurut saya tidak berfokus pada sejarah tersebut, tetapi saya melihat novel ini sebagai novel yang menarik dari segi bagaimana penulis menceritakan atau menyajikan alur dari sudut pandang dari masing-masing tokoh yang gagal menjalankan perannya. Seperti yang saya katakan tadi, novel ini banyak memberikan kita gambaran bagaimana seseorang itu gagal dalam menjalankan fungsinya, entah itu dari bagaimana seorang ibu gagal menjalankan fungsinya sebagai orang tua, bagaimana seorang kakak yang gagal membimbing adiknya, kemudian bagaimana seorang adik bersikap, bagaimana seorang kekasih juga gagal menjalankan fungsinya. Jadi di dalam novel ini itu sangat kompleks permasalahannya, karena mereka ataupun tokoh-tokoh yang ada dalam novel ini itu sebenarnya mereka saling menyayangi, cuman karena cara menunjukkan rasa kasih sayang mereka yang salah, jadi hal itu tidak berterima oleh orang-orang ataupun tokoh yang ada di dalam novel ini. Hal ini sangat relate sama kehidupan kita ya. Kadang kita itu ngerasa sudah memberikan sepenuhnya yang kita punya, semua yang kita bisa untuk orang-orang terkasih kita, tetapi terkadang orang itu ataupun orang terdekat kita itu belum tentu dapat menerima dengan baik hal tersebut. Bukan berarti kita yang kurang dalam memberikan kasih sayang, tetapi mungkin cara kita tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Selain itu, hal yang menarik juga terdapat di dalam novel ini, yaitu bagaimana cara penulis itu menyajikan plot twist, di mana di dalam novel ini diceritakan bahwa tokoh Anka dan si Biru itu bisa terhubung dari zaman sekarang yang sedang terjadi dengan masa lalu, hanya melalui telepon tanpa kabel, tanpa aliran listrik, tetapi itu bisa menghubungkan si tokoh Biru dan Anka di dalam dunia mereka. Saya menginterpretasikannya sebagai bentuk keinginan manusia dalam memperbaiki sesuatu yang rusak, karena seperti yang saya bilang tadi, di dalam novel ini banyak sekali konflik yang disajikan oleh penulis. Mari kita mendiskusikan satu kata dengan beribu pemaknaan di dalamnya, yaitu manusia. Seperti yang kita ketahui, kita bisa mengartikan kata manusia itu menjadi sesuatu hal yang rumit dan kompleks, karena manusia berarti kadang pengharapan bagi sebagian jiwa-jiwa yang kebingungan dan kehilangan arah. Ada juga yang beranggapan bahwa manusia merupakan tempat menaruh kekecewaan terbesar. Namun pada dasarnya manusia hanya makhluk sosial yang tumbuh dan berkembang dengan lingkungannya. Manusia tidak bisa memilih ingin dilahirkan oleh siapa dan seperti apa. Jika bisa memilih, maka Biru tidak akan memilih hidup dengan menenteng identitas sebagai keturunan pengkhianat negara yang tercatat oleh sejarah. Banyak orang yang mengatakan darah lebih kental dari air, sebuah persepsi negatif yang diwariskan turun-temurun oleh sejumlah orang dengan pemikiran konvensional
yang beranggapan jika kamu berasal dari penjahat, maka kelak kamu akan menjadi penjahat yang sama. Biru tidak pernah ingin identitas tersebut menempel di dalam dirinya dan ayahnya. Perbuatan kakeknya di masa lalu mempersulit ruang kebebasan dalam hidupnya, merampas kebahagiaan dalam cintanya, bahkan hampir merenggut cita-citanya. Biru hanya ingin merasakan kehidupan normal sebagai manusia pada umumnya. Bersekolah dengan rasa aman, memiliki teman tanpa rasa takut, menikmati masa-masa jatuh cinta yang pada anak seusianya dianggap merupakan suatu anugerah kemewahan yang diberikan Tuhan. Keinginan biru tersebut perlahan-lahan menjadi kenyataan. Ayahnya bertekad menyekolahkan biru agar darah pengkhianat itu terputus hanya pada dirinya saja dan tidak berlanjut ke generasi-generasi selanjutnya. Semua itu dilakukan sangat hati-hati. Tidak ada yang tahu nasib sial yang akan menimpa keluarga biru. Ketika ayah biru tidak pulang pada hari itu, berurusan dengan pihak berwajib adalah hal yang tidak pernah ingin mereka lakukan. Kalian tahu kan bagaimana sistem hukum di negeri ini? Hukum sangat kejam pada mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Dengan identitas kutukan yang menempel dalam dirinya, penderitaan biru akan menjadi sangat kompleks. Pada masa SMA, biru sangat beruntung karena mendapatkan sahabat seperti Benny. Benny ini merupakan anak tampan dan juga cerdas, dan dia juga merupakan anak dari golongan orang terpandang. Namun, di samping keistimewaannya itu, banyak anak yang tidak suka dengannya karena menganggap Benny diistimewakan pihak sekolah karena ayahnya itu merupakan seorang donatur. Apa salahnya menjadi seperti itu? Padahal Benny tidak pernah beranggapan bahwa dirinya lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman seusianya ataupun teman-teman seangkatannya. Hal itu membuat Benny membangun benteng dengan sikap yang dingin seolah tidak peduli, menyibukkan diri dengan tumpukan buku-buku tebal, ditambah lagi dengan ekspektasi orang lain bahwa Benny harus lebih sukses daripada ayahnya. Hal ini tentu sangat sesuai dengan apa yang sering terjadi pada kehidupan manusia secara nyata, menjerat orang lain dengan ekspektasi tinggi dan menekan kebebasan seseorang. Namun, biru tahu, sikap Benny bukan berarti tidak peduli, justru itu merupakan kamuflase sempurna yang dilakukannya. Suatu hari, Benny mengajak biru untuk pergi menonton bazar di SMA Pertiwi. Dan disitulah biru menemukan bunga lestari. Di dalam buku ini ada pada halaman 56. Di sini ada kutipan, bunyinya seperti ini. Bunga lestari, semakin aku mengenalnya, semakin aku takjub pada prinsip dan cara hidupnya yang begitu mengalir, setenang sungai yang menyimpan riwayat panjang di dasarnya dengan kedalaman yang tak terduga. Nah, siapa sih bunga sebenarnya? Jadi, bunga ini merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, di mana bunga memiliki seorang kakak laki-laki dan 1 adik perempuan. Ayahnya sudah lama meninggalkan mereka. Seperti yang saya bilang tadi, orang tua di sini itu gagal menjalankan perannya sebagai orang tua yang utuh. Dibesarkan oleh seorang ibu tunggal dengan dendam masa lalu dan kemiskinan, memaksa anak untuk mengikuti keegoisan yang telah mendarah daging. Hal ini bisa kalian lihat pada novel Sangkala Biru di halaman 265, di mana sang ibu mengatakan bahwa jika suatu saat nanti kau tahu, ibu melakukan banyak hal karena betapa sayangnya ibu padamu. Padahal, rasa sayang yang dia berikan kepada bunga itu bukan rasa yang bunga harapkan ataupun bukan bentuk kasih sayang yang bunga impikan, tapi karena keegoisannya, dia memaksakan semua kehendaknya agar si anak menuruti keinginannya. Kebahagiaan seseorang tidak bisa
ditentukan oleh siapapun. Setiap orang berhak menentukan kebahagiaan dan jalan hidupnya. Namun, takdir seolah tidak menginginkan akhir yang bahagia. Sekeras apapun kita mencoba merancang kehidupan, pada akhirnya hidup akan berjalan sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan, menyisakan banyak pertanyaan, penyesalan, dan harapan yang tak pernah luput dari kodrat manusia. Pada akhirnya, penerimaan adalah guru terbaik dari setiap luka yang didapatkan. Sebagai penutup, saya akan mengambil salah satu kutipan lagi pada novel ini. Pada hidup, kita selalu gagal untuk banyak hal yang kita cintai. Sangkala Biru, 1990. Sekian yang bisa saya sampaikan pada resensi kali ini. Dadah!